Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1231, Malapetaka di Kota Besar. Ledakan, ledakan. Langit meraung, dan ratusan singa api merah berlari kencang melintasi langit, bergegas ke satu sisi untuk mengejar. Di belakangnya juga ada dua kuasi sage, keduanya leluhur keluarga Huang, seorang lelaki tua berjubah ungu dan seorang lelaki tua berjubah hitam. Namun, pengawal bayangan Qian dari keluarga Huang dan kedua leluhur mengejar dan membunuh Ye Chen sejauh lebih dari 80.000 mil, tetapi mereka tidak dapat menemukan bayangan Ye Chen, yang membuat orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan menghela nafas. Keluarga Huang sangat marah, dan lebih banyak pengawal bayangan api merah dikirim, yang dapat digambarkan sebagai pencarian selimut. Di sini, Ye Chen membawa Qi Yunan turun ke kedalaman pegunungan. Masih mengejarku, bocah kecil. Ye Chen merobek jubah hitamnya, memperlihatkan wajah aslinya, tetapi itu membuat Qi Yunan yang berada di sampingnya terkejut sesaat. Untuk beberapa alasan, melihat pemuda di depannya, dia memiliki perasaan yang sangat akrab. Ye Chen tersenyum, dan seberkas cahaya peri muncul, tenggelam ke alis Qi Yunan. Segera, tubuh Qi Yunan bergetar. Kemudian, Qi Yunan memeluk kepalanya dan menggeram kesakitan saat cahaya peri terus menyatu, ingatan berdebu terurai, dan kebingungan di matanya perlahan menghilang. Segera, tubuh Qi Yunan berhenti bergetar, matanya penuh air mata, dan dia menatap kosong ke arah Ye Chen. Zhou Ao, selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dan senyum itu sangat berubah-ubah. Saudara yang baik, 100 tahun. Zhou Ao tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Ye Chen dengan erat. Dalam kehidupan lampau dan sekarang, ratusan tahun telah berlalu, bahkan pria setinggi 7 kaki tidak dapat menahan kegembiraannya saat ini, dengan air mata mengalir di wajahnya. Pada titik tertentu, keduanya melepaskan tangan mereka satu demi satu. Su tahu apa yang ingin ditanyakan Zhou Ao, Ye Chen langsung mengorbankan kesadarannya, dan dengan banyak hal hebat tentang Chu, jatuh ke alis Zhou Ao, ada gambar yang familiar dan wajah yang familiar. Dacu. Zhou Ao menangis, terisak tak terkendali. Ye Chen mengeluarkan kendi, dan keduanya duduk satu demi satu, minum anggur dan menangis, berbicara tentang orang-orang di masa lalu, mengingat peristiwa tahun ini, dan setiap kalimat penuh dengan emosi yang tak terbatas selama bertahun-tahun. Tidak sampai malam tiba, Zhou Ao menyeka air matanya, menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh, bawa aku untuk membangun jalan lagi. Itu wajar. Ye Chen tersenyum, mengorbankan api peri, dan terbang ke perut bagian bawah Zhou Ao untuk membantunya memperbaiki dantiannya. Pada saat yang sama, Tian Lei juga terbang keluar, membantu Zhou Ao meredam tubuhnya yang hancur. Dengan baik. Zhou Ao kesakitan sebentar, giginya mengatup keras, mungkin terlalu sakit, dan wajahnya agak mengerikan. Keluhan macam apa yang kamu miliki dengan keluarga Huang di kota yang luas? Ye Chen berjalan di belakang Zhou Ao, meletakkan telapak tangannya dengan ringan di bahu Zhou Ao, mengorbankan asal mula tubuh suci, menuangkannya ke tubuh Zhou Ao, dan dimurnikan darahnya. Hancurkan seluruh keluargaku. Masih ada hal seperti itu. Ye Chen mengerutkan kening, dan ada cahaya dingin di matanya. 3 tahun lalu, keluarga Qiyun tiba di sebuah harta karun. Zhou Ao berkata, tetapi senyumnya murung, harta karun itulah yang membawa bencana bagi keluarga Qiyun, dan tidak ada yang selamat kecuali aku. Jika keluarga Huang menginginkannya, berikan padanya. Nenek moyangmu tidak mengerti ini. Keluarga Huang menginginkannya, tetapi keluarga Qiyun tidak punya alasan untuk tidak memberikannya. Zhou Ao berkata dengan dingin, tapi keluarga Huangnya sama sekali tidak memberikan kesempatan ini kepada keluarga Qiyun, dan penjaga bayangan api merah tiba-tiba diluncurkan sebuah serangan. Dengan cara ini, saya mengerti. Ye Chen berkata, mengorbankan darah suci, dan menyuntikkannya ke tubuh Zhou Ao, ketika tingkat kultivasi Anda diperkuat, saudaraku, saya akan membawa Anda kembali dan membunuhnya, dan menghancurkan keluarga Huangnya. Masalah ini masih merupakan rencana jangka panjang. Zhou Ao buru-buru berkata, keluarga Huang memiliki warisan yang sangat mendalam, ada banyak orang kuat, dan ada 2 kuasi sage yang bertanggung jawab. Waktu singkat. Aku telah membantai Kaisar Agung sebelumnya, jadi aku masih takut dengan 2 orang bijaknya. Ye Chen tersenyum santai. Aku percaya itu. Jangan bicara lagi, bantu kamu membuka lautan dewa, kata Ye Chen, jiwa naga leluhur terbang keluar dari lautan dewa, dan tenggelam ke alis Zhou Ao. Dengan baik. Zhou Ao mengerang lagi, tapi masih mengertakkan gigi dan bertahan.
Ye Chen tidak berhenti, menuangkan esensi tubuh suci ke dalam tubuh Zhou Ao, dan banyak pil terbang keluar dari tas penyimpanan, pencerahan lainnya. Hu, hu, hu. Zhou Ao Xiu membuat terobosan yang kuat sepanjang jalan, dari Wuxiu sampai ke puncak Spirit Void Realm. Sejauh ini, Ye Chen telah mengumpulkan kesaktiannya. Malam jatuh ke dalam keheningan. Pengawal bayangan api merah dari keluarga Huang menggeledah sebagian besar bintang Qian, dan kemudian mundur. Kebanyakan orang menduga bahwa Ye Chen telah meninggalkan bintang Qian, jadi mereka kembali ke keluarga satu demi satu, yang menyelamatkan banyak masalah. Tidak sampai larut malam Zhou Ao terbangun dari kultivasinya. Meskipun kultivasinya jauh dari cukup, auranya sangat kuat. Dengan bakatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke puncaknya. Hilang. Ye Chen memutar lehernya, mengorbankan Chaos Divine Cauldron, dan membawa Zhou Ao ke dalamnya. Oke. Zhou Ao melirik Ye Chen. Harus dilakukan. Ye Chen tersenyum, melangkah ke Tianxiao selangkah demi selangkah, dan langsung menuju kota yang luas. Kota yang luas di malam hari masih ramai, para biksu terus datang dan pergi, seluruh kota ditutupi dengan lapisan cahaya peri, di bawah bintang dan malam bulan purnama, seperti mutiara yang bersinar, sangat terang. Di sisi kota yang luas, ada sebuah rumah besar yang tergantung di udara, yang bisa dikatakan megah. Rumah besar ini adalah rumah besar keluarga Huang, seperti seorang kaisar, yang menekan dunia yang luas ini. Ye Chen datang, mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng hantu, berdiri di udara, menatap keluarga Huang dengan penuh minat, tiba-tiba menghidupkan kembali paksaan yang kuat, menyebabkan langit malam yang sunyi segera bergemuruh. Ini paksaan yang sangat kuat. Kota besar itu terkejut, dan mereka semua melihat ke arah langit, dan mata mereka tertuju pada Ye Chen. Untuk apa ini? Untuk menantang keagungan keluarga Huang. Langit dipenuhi dengan keheranan. Kamu sangat berani. Berani datang ke rumah Huang untuk membuat masalah. Seseorang menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, berapa tahun, orang ini adalah yang pertama, lihat. Orang ini pasti mati dengan cara yang sangat menyedihkan, keluarga Qiyun adalah contoh berdarah. Rekan Taois, aku tidak tahu apa alasan kunjungan larut malam. Di bawah perhatian semua orang, suara samar dan agung datang dari rumah dewa keluarga Huang. Mungkin dia melihat kekuatan Ye Chen dan tidak bertindak di tempat. Bukan apa-apa. Ye Chen mengangkat bahu sambil tersenyum, ku dengar keluarga Huang memiliki harta karun, jadi aku ingin tahu apakah aku bisa meminjamnya. Sombong. Terdengar suara omelan dingin dari rumah Dewa Huang, dan seorang lelaki tua berbaju ungu melangkah ke Sutian, menatap Ye Chen dengan dingin, aku sangat tidak tahu tentang urusan saat ini untuk berkhotbah kepadamu. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu melihatnya. Ye Chen tersenyum, dan menatap lelaki tua berjubah ungu itu dengan penuh minat, senior, kamu harus memikirkannya. Jika kamu menyerahkannya saat ini, kamu bisa mengatakan apapun jika Anda tidak membiarkan saya melihat. Jika tidak, maka junior ini akan menghancurkan seluruh keluarga Anda, dan ketika Anda tiba di dunia bawah, jangan salahkan saya. Kamu mencari kematian. Pria tua berjubah ungu itu sangat marah, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menekan Ye Chen. Jika kamu tidak setuju, aku menyukainya. Ye Chen mengeluarkan kuali yang kacau, dan dia benar-benar mulai berkelahi ketika dia tidak setuju. Kuali itu menghancurkan cetakan telapak tangan lelaki tua berjubah ungu itu, dan bahkan lelaki tua berjubah ungu itu pun kaget. Mundur. Ini. Orang-orang yang datang untuk menonton terkejut. Itu adalah orang bijak, dan dia dipukul mundur dengan satu pukulan. Kamu sangat kuat, kamu seharusnya tidak menjadi orang yang tidak dikenal, siapa kamu? Pria tua berjubah ungu itu menatap Ye Chen dengan dingin. Keluarga Huang telah mencariku sepanjang hari, tetapi mereka tidak tahu siapa aku. Ye Chen tersenyum. Kamu berani datang. Mendengus dingin lagi terdengar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam berjalan ke Sutian. Itu adalah patriark lain dari keluarga Huang, juga seorang sok bijak, memandang Ye Chen dengan dingin dengan niat membunuh yang tidak terbatas. Qi Yunan adalah saudaraku. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa malam ini, kamu akan dihancurkan. Ye Chen datang dengan tripod di tangannya. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1232, mewarnai darah keluarga Huang. Sisa-sisa keluarga Qiyun, kamu tidak harus pergi hari ini. Kedua leluhur keluarga Huang berteriak dengan marah, dan bergandengan tangan untuk membunuh, yang satu mengembangkan kekuatan gaib, yang lain memegang pedang pembunuh, masing-masing dengan pedang pembunuh. Aura, denganmu. Mata Ye Chen bersinar dingin, dan dia sangat kuat. Dia menghindari serangan kedua orang itu selangkah demi selangkah, dan langsung membunuh lelaki tua berbaju ungu itu, menghancurkan kepalanya dengan kuat dengan kuali. Engah.
Darah berceceran, kepala lelaki tua berpakaian ungu itu hancur sampai ke tulang, dan otaknya berserakan di langit. Kurang ajar kau. Pria tua berbaju ungu itu meraung marah, dan segera mengayunkan pedangnya, memotong cahaya ilahi yang tak tertandingi. Namun, pedangnya menebas di udara, karena Ye Chen melarikan diri ke dalam lubang hitam angkasa sedetik yang lalu. Detik berikutnya, Ye Chen keluar lagi, menghitung posisi dan arah, dan membunuh lelaki tua itu dengan warna ungu, lalu terbang turun lagi, menghancurkan kepala lelaki tua itu. Mendesis. Para biksu yang datang untuk menonton tersentak. Itu hanya kuasi kaisar. Sebenarnya tripod menghancurkan kepala Sok Bijak, betapa kuatnya ini jika dia begitu mendominasi dan tangguh. Kekuatannya menumbangkan konsep semua orang. Ah! Pria tua berpakaian ungu itu meraung, dan roh primordialnya keluar dari tubuhnya. Mati. Pria tua berpakaian hitam itu tiba, dan Ling Tian, U200B senjata ajaib dalam hidupnya sendiri, datang untuk menekannya. Itu adalah tungku tembaga, seluruh tubuh terbakar dengan api, itu adalah seorang prajurit suci, menghidupkan kembali tubuh yang kuat, bersinar dengan cahaya peri, sangat terang, dan setiap nafas yang meluap seberat gunung. Namun, meskipun senjata suci pria tua berjubah hitam itu kuat, Ye Chen menggunakannya terlebih dahulu dan menyusut untuk melarikan diri sedikit demi sedikit. Melihat ini, lelaki tua berjubah hitam itu penuh dengan mata ganas, dan datang untuk membunuhnya lagi. Ye Chen langsung mengabaikan lelaki tua berbaju hitam itu. Sasarannya masih lelaki tua berbaju ungu. Karena dia sudah cacat, dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen masih mengerti kebenaran bahwa dia akan membunuhmu saat kamu sakit. Melihat Ye Chen mendekat, tubuh Yuan Shen pria tua berpakaian ungu itu buru-buru mundur, dan selama retret, pedang pembunuh Yuan Shen ditembakkan. Tuhan! Ye Chen juga bertarung melawan teknik misteri Yuan, Nirvana membunuh pedang pembunuh Yuan Shen pria berpakaian ungu itu, dan sekali lagi menyusutkan tanah menjadi 1 inci untuk membunuh lagi, masih tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tripod menghancurkan tua berpakaian ungu itu. Tubuh Yuan Shen manusia berkeping-keping. Namun, Ye Chen juga menerima tamparan dari lelaki tua berbaju hitam itu. Aku akan membersihkanmu nanti. Ye Chen mendengus dingin, targetnya masih pria tua berbaju ungu. Pria tua berbaju ungu itu ketakutan, dan Ye Chen begitu kuat sehingga dia ketakutan, jadi dia dengan panik menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen menyusul dalam sekejap, dan melambaikan tripod besar, kata-katanya dingin dan agung, bergema tak terbatas di atas 9 langit, seolah-olah Tuhan mengucapkan sebuah kalimat. Tidak. Pria tua berbaju ungu itu penuh ketakutan, matanya menonjol, pupil matanya menyusut seukuran tusukan jarum, dan dia benar-benar merasakan mendekati kematian sebelum kuali Ling Tian benar-benar dihancurkan, jiwanya mulai runtuh. Ledakan. Ketika tripod jatuh, setengah dari langit runtuh, dan lelaki tua berbaju ungu itu hampir pingsan oleh tripod. Menerima. Ye Chen mengangkat tangannya dan memasukkan sisa jiwa lelaki tua berbaju ungu itu ke dalam labu emas ungu. Ledakan. Serangan dari lelaki tua berbaju hitam di belakangnya tiba, dan dia mengirim Ye Chen terbang dengan telapak tangannya. Sekarang giliran Anda. Ye Chen menghentikan sosoknya, dan masih ada darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan dia menyesal 2 kali sebelum dan sesudah. Tubuh sucinya terbelah, dan ada darah yang memancar, tetapi sembuh dengan cepat di bawah sifat roda peri. Membunuh. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berwarna merah darah, dan dia menakutkan. Membunuh. Dalam keluarga Huang, ada cahaya peri yang naik ke langit, ada binatang buas yang meraung, ribuan singa api merah mengaum, masing-masing dari mereka membawa seorang lelaki kuat di punggung mereka, dan yang terlemah semuanya ada di alam kekaisaran, pertempuran itu sangat besar. Selamat bersenang-senang hari ini. Ye Chen membuka jalan sihir, dan senyumnya sedikit jahat dan haus darah. Orang-orang biasa yang dijaga oleh 90 juta jiwa heroik Dacu dimusnahkan sebagai ganti orang yang bereinkarnasi. Kemarahan semacam ini membuatnya memusnahkan jejak kebaikannya yang terakhir. Membunuh. Dengan raungan, Ye Chen bergerak, menendang pria tua berjubah hitam itu dengan tripod, berbalik dengan tripod, dan menyapu penjaga bayangan api merah yang bergegas, darah menodai langit berbintang. Membunuh. Anggota keluarga Ciyun yang lebih kuat keluar, menghitung puluhan ribu. Membunuh. Ye Chen gila, menggesek kuali dengan gila-gilaan sepanjang jalan, tirani dan haus darah, satu bagian dihancurkan, ini bukan perang, tetapi kehidupan manusia tidak berharga, begitu rendah hati sehingga tidak layak untuk disebutkan. Engah. Dunia menjadi berdarah dalam sekejap, kecuali leluhur keluarga Huang, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya melempar kuali. Wajah para penonton berubah, dan banyak dari mereka menjadi pucat. Wajah anggota keluarga Huang juga berubah, dan mereka menjadi ketakutan. Kedua orang bijak bergabung, tetapi satu ditekan. Penjaga bayangan api merah keluar bersama, tetapi mereka masih terbunuh dan dikalahkan.
Sudah menyadari apa sebuah kesalahan adalah menghancurkan keluarga Ciyun. Ah! Saat semua orang terkejut, raungan lelaki tua berbaju hitam bergema dari atas langit. Memalingkan muka, lelaki tua berbaju hitam dengan rambut acak-acakan, separuh tubuhnya hancur menjadi kabut berdarah, dan dia melangkah mundur saat ini, menatap Ye Chen dengan ngeri, di matanya, dia adalah dewa kematian. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen menatapnya dengan sepasang mata darah, dan datang selangkah demi selangkah. Hentikan! Hentikan dia! Pria tua berbaju hitam itu meraung dan terus mundur ke kerumunan, membiarkan juniornya maju. Anggota keluarga Huang yang kuat juga takut, tetapi perintah leluhur tidak dapat dilanggar. Mereka bergegas menuju Ye Chen seperti laut, menutupi langit dan menutupi bumi. Di kerumunan mereka, Ye Chen seperti setetes air laut. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Deru kemarahan itu seperti guntur, mengguncang langit dan bumi, dengan kekuatan murka surga, anggota keluarga Huang yang kuat memercikkan darah ke langit. Keluarga Huang ketakutan, dan bahkan tangan yang memegang senjata pun bergetar. Berdiri tegak. Ye Chen membuang kuali ilahi, tergantung di 9 langit, dan langsung menjadi sebesar gunung. Langit meledak, dan rumah keluarga Huang runtuh, jatuh dari udara dan berubah menjadi reruntuhan. Melihat keluarga Huang, lebih dari 90% orang jatuh ke langit, dan terlebih lagi, tubuh mereka runtuh saat jatuh, berubah menjadi kabut darah, lalu roh mereka menghilang, dan mereka yang mati tidak bisa mati lagi. Sekarang, langit yang kosong menjadi lebih sunyi, kekuatan Ye Chen terlalu kuat, bahkan pasukan biksu keluarga Huang tidak dapat bersaing. Lari, lari! Ye Chen menatap pria tua berbaju hitam itu. Orang tua itu berkelahi denganmu. Pria tua berbaju hitam itu meraung marah, mengorbankan hidupnya dengan darahnya, dan sebagai ganti kekuatan tempur yang kuat, dia mendapatkan kembali keadaan mudanya, energi dan darahnya melonjak seperti laut, dan di belakangnya ada pemandangan gunung raksasa, menindas semua langit ke segala arah. Sangat bagus. Ye Chen mengorbankan tombak pembunuh langit, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dengan tombak yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Di tempat, lelaki tua berpakaian hitam itu setengah berlutut di kehampaan, dan setengah dari tubuh fisiknya yang kuat yang baru saja dipulihkan terbelah dalam sekejap, wujudnya sangat menakutkan, seperti Shuro dari neraka. Pria tua berbaju hitam itu memuntahkan darah, dan tiba-tiba jiwanya keluar dari tubuhnya, dan dia melarikan diri ke satu sisi. Anda tidak bisa pergi. Ye Chen mengejarnya dengan tombak di tangannya. Keluarga Huang masih berada di puncak kerajaan di Sutian dan buru-buru melangkah maju untuk menyelamatkan. Jika leluhur ditekan, maka keluarga Huang benar-benar akan hancur. Gulungan. Ye Chen memberikan omelan dingin, dan menyapu Sutian dengan tombak. Anggota kuat dari keluarga Huang yang baru saja bergegas dimusnahkan. Dengan lambaian tangannya, bagian lain, dan semua orang kuat yang masih di Sutian jatuh. Setelah memusnahkan sekelompok orang ini, Ye Chen tiba-tiba membuang tombak pembunuh langit, memaku lelaki tua yang melarikan diri berbaju hitam itu ke langit. Pada titik ini, dunia yang bergetar menjadi sunyi, sunyi senyap. Wajah para penonton pucat. Apa yang mereka lihat adalah dewa pembunuh yang kejam. Keluarga Huang yang perkasa, Raja Bintang Api Merah, dibunuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Ada juga 2 orang bijak di antara mereka, sungguh luar biasa. Kekuatan tempur ini. Pada saat ini, ketika tidak ada yang mempertanyakan kata-kata Ye Chen sebelumnya, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh keluarga Huang. Bagus. Saya tidak tahu siapa itu, bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Begitu suara ini keluar, ada gelombang tepuk tangan dalam sekejap. Kebanyakan dari mereka adalah biksu yang ditindas oleh keluarga Huang. Melihat kesengsaraan keluarga Huang sekarang, mereka pasti sangat bahagia. Ini adalah pembalasan di kata-kata Buddha. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1233, Orang Gila. Bersenandung. Di tengah tepuk tangan dari segala arah, kuali Dewa Kekacauan, yang berdiri tegak selama 9 hari, menggelegar, dan paksaannya yang kuat menutupi dunia. Segera, anggota keluarga Huang yang baru saja merangkak keluar dari reruntuhan dihancurkan dan tidak dapat bergerak, termasuk orang bijak dari lelaki tua berbaju hitam. Dia dalam keadaan roh primordial dan tertusuk oleh tombak pembunuh, tidak mampu untuk menolak. Zhou Ao keluar dari kuali, memegang pedang pembunuh di tangannya, dan matanya juga merah darah. 3 tahun lalu, keluarga Ciyunnya juga seperti ini. Mereka diinjak-injak dengan kejam. Setiap anggota keluarga dan setiap kehidupan yang hidup menjadi jiwa yang dizalimi di bawah pisau jagal keluarga Huang. Ayo pergi, semuanya adalah perintah leluhur. Mata keluarga Huang penuh ketakutan, dan mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Ketika saya menghancurkan keluarga Ciyun saya, apakah Anda pernah berpikir tentang hari ini?
Zhou Ao menjadi gila, wajahnya berlumuran darah dan air mata, dia mengayunkan pedangnya sepanjang jalan, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, potongan-potongan keluarga Huang terhapus. Leluhur tua, kaulah yang membuat keluarga Huangku abadi. Dalam adegan berdarah, keluarga Huang meraung. Itu adalah kebencian terhadap dua leluhur keluarga Huang. Jika mereka tidak bersikeras menghancurkan keluarga Qiyun 3 tahun yang lalu bagaimana mungkin keluarga Huang mereka begitu sengsara malam ini? Kamu. Kedua patriark dari keluarga Huang gemetar, barulah mereka menyadari apa itu penyesalan. 3 tahun yang lalu, jika kamu menginginkan harta itu, kamu bisa saja mengatakannya. Bagaimana mungkin keluarga Qiyun tidak memberikannya kepadamu? Mengapa kamu menghancurkan seluruh keluarga Qiyunku? Oleh karena itu, hutang darah akan dibayar dengan darah. Keluarga tidak boleh memiliki anak laki-laki atau cucu. Zhou Ao meraung marah, dan kebencian yang telah ditekan selama 3 tahun akhirnya pecah sepenuhnya. Bunuh. Zhou Ao seperti orang gila, memegang pedang pembunuh di kedua tangannya, dan potongan-potongan keluarga Huang jatuh ke genangan darah. Ah! Melihat keluarga Huang dimusnahkan satu persatu, kedua leluhur keluarga Huang juga meraung. Karena sikap acuh tak acuh mereka, keluarga Huang tidak dapat dipulihkan. Hari ini mereka pergi ke Huang Kuan, bagaimana bisakah mereka memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur keluarga Huang? Kamu harus melihatnya dengan matamu sendiri. Jika ada sebab, akan ada akibat. Pembunuhan yang kamu sebabkan harus dibayar dengan darah. Mata Ye Chen dingin, dan dia mengangkat tangannya untuk menembakkan cahaya surgawi, mencegah dua leluhur tua dari keluarga Huang runtuh. Bunuh aku, bunuh aku. Kedua leluhur keluarga Huang meraung, menyaksikan anggota keluarga mereka sendiri dimusnahkan satu persatu, akan lebih baik mati. Ye Chen tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kemarahannya tidak kurang dari Zhou Ao. Karena ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, tidak perlu belas kasihan. Hukum yang kejam cocok dengan metode kejam ini. Engah, engah, engah. Zhou Ao masih membunuh, tanpa kelelahan, dan semua pedang yang dipotongnya melengkung. Di bawah langit, terdengar suara ratapan, itu adalah ratapan keluarga Huang, seperti hantu. Namun, di tengah ratapan dan ratapan, ada tawa yang tidak bermoral. Itu adalah Huang Liang, seolah dia tahu dia akan mati, dan dia tersenyum ganas, seperti setan. Membunuh. Zhou Ao bergegas mendekat dan mengangkat Huang Liang dengan satu tangan. Huang Liang tersenyum, menunjukkan dua baris gigi putih. Qiyunan, 3 tahun yang lalu, keluarga Qiyun yang saya bawa untuk dimusnahkan, kakekmu, ayahmu, saudara laki-lakimu, semua kerabatmu, aku membunuh mereka semua, oh ya, dan adikmu, yang juga mengerang sampai mati di bawah selangkanganku, sekarang teringat, perasaan itu sungguh luar biasa, bagaimana, apakah hatimu sakit? Hahaha, bunuh. Zhou Ao meraung, dan mengayunkan pedang pembunuh, tetapi sebelum jatuh, dia dihentikan oleh Ye Chen. Karena dia sangat bahagia, biarkan dia bersenang-senang. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dengan tirani dan haus darah di matanya. Bunuh, bahkan jika kamu membunuhku, apa gunanya menghancurkan keluarga Huangku, bagaimanapun juga keluarga Qiyunmu tidak akan kembali. Huang Liang jatuh ke tanah, tetapi masih tersenyum dengan tidak hati-hati. Nak, ini berdarah. Ye Chen tersenyum jahat. Jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah. Huang Liang menunjukkan dua baris gigi putihnya lagi, dan senyum mesumnya masih sama. Tentu saja kamu harus membunuh, kamu harus menikmati dirimu sendiri. Ye Chen berjongkok, mengeluarkan belati kecil, dan memotong sepotong daging di Huang Liang. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya sejenis penyiksaan itu disebut lingci, ku dengar rasanya luar biasa, kamu pasti menyukainya. Tentu saja aku menyukainya. Huang Liang tersenyum lagi, seolah dia sama sekali tidak tahu rasa sakitnya, seperti orang gila. Selama kamu menyukainya. Ye Chen meraih balok kuning dengan satu tangan, membuangnya, dan memenjarakannya di satu sisi. Aku ingin dia hidup selama 1000 tahun, beri aku lingci sekali sehari. Suara berkabut Ye Chen bergema di langit, dan kemudian 3 klon terbang keluar, masing-masing memegang belati di tangannya. His. Dengan kata-kata Ye Chen, para biksu yang menyaksikan dari segala arah tersentak. Mereka tidak akan mati selama 1000 tahun, dan mereka ditunda sekali sehari. Penyiksaan macam apa ini, dan seberapa besar kebencian ini? Dia orang gila. Semua penonton memandang Ye Chen dengan ngeri, diam-diam berpikir bahwa tidak ada yang boleh main-main dengan orang ini, dia tidak akan membunuhnya. Ini adalah langkah menuju kehidupan yang akan lebih buruk daripada kematian. Memuaskan. Ye Chen memandang Zhou Ao. Puas. Zhou Ao mengayunkan pedangnya lagi, seperti orang gila, melampiaskan semua kebenciannya.
Kali ini, keluarga Huang terdiam, tidak lagi memohon belas kasihan, dan mereka tidak berani memohon belas kasihan, dan mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut Ye Chen yang gila itu akan menyeret mereka keluar sebagai sehat. Para biksu Sifang melihatnya, kebanyakan diam-diam menghela nafas, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menengahi. Engah, engah. Saat dua pedang terakhir jatuh, kedua leluhur keluarga Huang juga pergi ke jalan. Sejauh ini, kecuali Huang Liang yang masih lingci, sisa keluarga Huang telah terbunuh, tidak berbeda dengan Miemen. Namun, semua orang tahu bahwa terbunuh pada saat ini seharusnya menjadi semacam kelegaan. Dibandingkan dengan Huang Liang yang akan bertahan selama 1000 tahun, mereka dianggap beruntung. Memikirkan 1000 tahun itu, semua orang tidak bisa menahan tangis. Aku bergidik. Ledakan. Ketika semua orang melihat Huang Liang, Zhou Ao telah mendirikan tablet batu setinggi 100 kaki di atas reruntuhan rumah keluarga Huang, dan mengukir 5 karakter besar di atasnya dengan darah keluarga Huang, makam keluarga Ciyun. Zhou Ao berlutut di depan makam, tubuhnya gemetar, wajahnya berlumuran darah dan air mata, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Meskipun memori kehidupan masa lalu telah dibuka, bagaimana mungkin seseorang mengabaikan cinta dalam kehidupan ini? Mereka adalah kerabatnya, tetapi dia menyaksikan mereka mati secara tragis, ini akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terhapus. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, helai rambut hitam Zhou Ao berubah menjadi rambut putih, dan tahun-tahun kejam itu seperti pisau dingin, melukai dia di mana-mana. Ye Chen menyaksikan dengan diam-diam, merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Zhou Ao, dia adalah orang yang sengsara. Kehidupan sebelumnya sengsara. Kekasihnya dihina sampai mati. Hidup ini bahkan lebih sengsara. Keluarganya hancur. Tuhan seharusnya tidak begitu kejam. Dia telah dibebani dengan rasa sakit yang tak berujung di kehidupan masa lalu dan masa kininya. Mengapa? Sambil menghela nafas panjang, Ye Chen menemukan kerikil dan duduk, mengeluarkan kendi, dan menunggu Zhou Ao dengan tenang. Hari ini adalah hari yang tak terlupakan, dan dia ingin memberi Zhou Ao waktu untuk mengingat hubungan keluarga lama. Mengapa? Penonton di segala arah juga menghela nafas. Hanya dalam 3 tahun, 2 keluarga Qianxing telah dimusnahkan. Hanya ada 1 keluarga yang tersisa, 1 terbunuh, dan yang lainnya berlutut di depan batu nisan yang dingin. 2 gambar berdarah, tidak ada pemenang sebenarnya. Seperti yang dikatakan Huang Liang, meskipun keluarga Huang musnah, keluarga Ciyun tetap tidak bisa kembali. Jika ada pemenang, itu pasti dewa yang kejam yang sekali lagi memainkan trik sempurna di dunia manusia ini. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Zhou Ao bangun, langkahnya terhuyung-huyung, punggungnya suram. Ye Chen juga bangkit, dan melambaikan semua tas penyimpanan semua orang di keluarga Huang, termasuk harta keluarga Huang, dia mengambil semua yang bisa diambil, dan meninggalkan materi pelatihan ini untuk Zhou Ao. Orang-orang dari segala arah memberi jalan bagi mereka secara diam-diam, dan ada lebih banyak kekaguman di mata mereka. Ayo pergi. Zhou Ao melirik Huang Liang, yang masih dihancurkan oleh Sutian, dan melangkah ke dalam kehampaan, matanya redup, dan kelelahan yang belum pernah dia alami membungkusnya, menyebabkan dia jatuh dari Sutian lagi. Ye Chen maju selangkah dan mengambilnya untuk kedua kalinya. Saudara, terima kasih. Suara Zhou Ao sangat serak, dan dia tertidur kelelahan. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak berbicara, dia melangkah ke langit, seperti seberkas cahaya terbang keluar dari bintang api merah yang penuh rasa sakit. Ah! Di malam yang sunyi, Qianxing terus berteriak. Itu adalah Huang Liang, sudah berdarah dan berdarah, tanpa wujud manusia, dan suara ratapannya seperti hantu, yang membuat rambut orang berdiri. Dia menyesalinya, menyesali kemarahan Zhou Ao, sedemikian rupa sehingga dia memprovokasi Ye Chen yang gila itu. 1000 tahun begitu lama, dan disiksa setiap hari, siksaan macam apa, hidup lebih buruk dari kematian dibandingkan dengan keluarga Huang yang mati, hukumannya menakutkan. 3 avatar Ye Chen seperti boneka, mengayunkan belati dengan tumpul, mengulangi setiap pisau. Para penonton di segala arah belum pergi, melihat Huang Liang yang sengsara, jantung mereka berdebar kencang. Bunuh aku! Bunuh aku! Huang Liang memandang penonton ke segala arah hampir memohon. Tak perlu dikatakan, beberapa orang benar-benar tidak tahan, melangkah maju, dan mengorbankan pedang pembunuh, untuk melegakan Huang Liang. Namun, kepala pria itu dipisahkan dari tubuhnya sebelum pedang itu dihantam, dan bahkan roh primordial pun dihancurkan. Ini. Para pembudidaya Sifang terkejut dan mundur selangkah. Jika kamu pergi ke yang pertama, itu akan berakhir seperti ini. Di atas Jiuk Xiao, suara agung dan dingin kembali, itu adalah suara Ye Chen, meskipun dia keluar dari Qianxing, dia masih bisa melihat gambar di sini. Begitu kata-kata ini keluar, pembudidaya Sifang mundur selangkah lagi. Gila, benar-benar gila. Mundur, beberapa orang berbalik dan pergi,
yang berani ikut campur dalam pikiran mereka, biksu yang mengira dia baik hati sebelumnya adalah contoh berdarah. Bunuh aku! Bunuh aku! Melihat para biksu Sifang yang terus mundur, Huang Liang melolong memohon, dengan air mata mengalir di wajahnya ketakutan, dia bisa membayangkan bagaimana dia akan menghabiskan 1000 tahun ke depan, itu benar-benar lebih menyedihkan daripada kematian. Dunia adalah neraka yang kuberikan padamu. Hidup adalah hukumanmu. Di atas langit, masih ada kata-kata berkabut yang kembali, itu masih suara Ye Chen, agung dan dingin, dia telah pergi jauh, tetapi kata-kata yang dikirim kembali dengan kekuatan gaib yang hebat, dia memang gila, bahkan aku tidak percaya. Yang disebut kemarahannya bisa membuat orang gila jadi maha kuasa. Ah! Roh Huang Liang runtuh dan dia pingsan di tempat. Namun, apa yang disebut penyiksaan Lingqi Milenium tidak akan berhenti sedikit pun karena pingsannya. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1234, buat penawaran. Ye Chen berjalan di langit berbintang dengan Zhou Ao di punggungnya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Zhou Ao bangun, sedikit dekaden dan sangat pendiam. Ye Chen tidak pernah menghiburnya, rasa sakit seperti ini tidak bisa disembuhkan dengan beberapa kata, butuh waktu lama untuk menghilang, mereka berdua begitu diam, berkeliaran di langit berbintang, seperti dua turis. Siang dan malam bergantian, reinkarnasi siang dan malam. 3 hari berlalu dengan tenang. Sejak fajar hari keempat, keduanya berhenti di langit berbintang. Di kejauhan, ada bintang kuno yang ukurannya mirip dengan bintang Cian yang membiakkan makhluk hidup. Meski jauh, Ye Chen masih bisa mencium keberadaan biksu, dan ada banyak yang tersembunyi aura di dalamnya. Ye Chen lewat, tetapi keluar tidak lama kemudian, dengan ekspresi menyesal, dia tidak menemukan orang yang bereinkarnasi. Keduanya melanjutkan jalan lagi menurut rute dan arah yang direncanakan oleh Ye Chen, setiap kali mereka melihat bintang kuno, Ye Chen akan masuk dan melihatnya. Namun, keberuntungan mereka tampaknya tidak terlalu baik, selama lebih dari setengah bulan, mereka telah mengunjungi lebih dari selusin bintang kuno, termasuk biksu dan manusia, tetapi mereka tidak pernah menemukan reinkarnasi Dacu. Namun, di sepanjang jalan, meskipun dia tidak pernah menemukan orang yang dia cari, Zhou Ao yang dekaden telah menjadi sedikit lebih energik, dan tampaknya memiliki tujuan untuk bertahan hidup, yaitu menemukan orang yang bereinkarnasi bersama Ye Chen. Itu adalah perjalanan panjang lainnya, dan keduanya bekerja keras, tidak melepaskan bintang kuno yang masih hidup. Namun, tetap saja gagal. Ye Chen sangat tidak berdaya, mengeluarkan kendi, dan menyerahkan satu kendi kepada Zhou Ao, jika kamu mencari seperti ini, matahari dan bulan tidak akan berhenti, dan kamu mungkin tidak dapat menemukannya dalam 800 tahun. Surga dan segudang alam benar-benar terlalu besar. Kami bersenang-senang. Zhou Ao tersenyum parau, kami akan selalu menemukannya. Aku percaya ini. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Zhou Ao, harta karun keluarga Huang, itu akan membantumu mencapai puncak. Kamu tinggal. Aku tidak kekurangan uang. Ye Chen menjejalkannya, dunia ini terlalu kacau, kamu harus tumbuh dalam waktu sesingkat mungkin, dan harta keluarga Huang akan sangat membantu di jalanmu. Terima kasih. Zhou Ao tidak menolak lagi, tetapi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memegang tas penyimpanan. Itu juga harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Ye Chen mengeluarkan pedang dengan jentikan tangannya, dan menyerahkannya kepada Zhou Ao. Itu adalah pedang Wuji, yang merupakan pedang kelahiran Zhou Ao di kehidupan sebelumnya. Setelah Zhou Ao meninggal dalam pertempuran 100 tahun yang lalu, Ye Chen He mengambilnya dan membawanya bersamanya selama 100 tahun, dan mengembalikannya secara alami ketika dia menemukan Zhou Ao. 100 tahun. Zhou Ao membelai pedang Wuji dengan ringan. Seperti pedang Taiji Liu Yi, itu ditempa oleh Xuan Chen di masa lalu, diteruskan ke Yuji dan Yun Qiu, dan diwariskan ke generasi ini. Pedang ini tidak buruk. Ketika keduanya berbicara, tawa samar terdengar dari jauh. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat matanya dan melirik, hanya untuk melihat seorang pemuda berambut perak melangkah ke udara, menatap pedang Wuji di tangan Zhou Ao dengan matanya bersinar terang saat ini, seolah-olah dia melihat keistimewaannya. Susi, seorang pemuda berambut perak, berstatus bangsawan, diikuti oleh dua lelaki tua, satu hitam dan satu putih, keduanya berada di puncak kerajaan. Buat penawaran, aku ingin pedang ini. Pemuda berambut perak itu tersenyum main-main, dan memandang Zhou Ao dengan penuh minat. Tidak untuk dijual, kata Zhou Ao dengan ringan, dan menyingkirkan pedang Wuji dengan tangannya. Merupakan suatu kehormatan bagi putra suci saya untuk melihat pedang Anda. Jangan malu. Pria tua berpakaian hitam di belakang pemuda berambut perak mencibir dengan dingin, dan paksaan kekaisaran muncul, jelas menggunakan kekuatan untuk membuat orang lain kewalahan. Apa yang salah dengan dunia ini, bahkan pembeli yang kuat pun sangat percaya diri.
Ye Chen menghela nafas. Itu bukan urusanmu, keluarlah. Pria tua berbaju hitam itu melirik Ye Chen. Ini benar-benar memalukan bagimu. Ye Chen menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mencari kematian. Pria tua berbaju hitam itu mendengus dingin, segera mengangkat tangannya, dan Ling Tian menebas ke arah Ye Chen. Sudut mulut pemuda berambut perak dan pria tua berbaju putih sedikit terangkat, saat jika mereka telah melihat adegan kematian tragis Ye Chen. Namun, adegan berdarah yang dibayangkan tidak muncul. Ye Chen tidak terbunuh oleh satu telapak tangan, tetapi pria tua berjubah hitam, yang terbang secara horizontal, dan jatuh setelah lebih dari 20 jungkir balik di langit berbintang, ketika dia mendarat, dia menyemburkan seteguk darah. Ini. Ekspresi pemuda berambut perak dan lelaki tua berpakaian putih itu tiba-tiba berubah drastis. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, dan berkata dengan santai, serahkan semua harta yang berharga. Teman Taois, kamu terlalu banyak menipu orang. Pria tua berambut putih itu berkata dengan dingin. Kamu tidak benar. Ye Chen menatap lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum, baru saja kamu yang pertama melakukannya. Jika ada ketidaksepakatan, kamu akan melakukannya. Aku belum pernah melihat yang seperti itu orang yang mengagumkan. Anda, jangan bicara omong kosong. Ye Chen langsung menyela lelaki tua berbaju putih itu, serahkan bayimu, dasar bodoh. Apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda berambut perak itu mundur selangkah dan segera berteriak, aku adalah putra suci King Yaoxing, jika kamu menyentuhku, leluhur King Yaoxing pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak masalah bintang apa kamu. Ye Chen mengejarnya selangkah demi selangkah. Anak suci, ayo pergi. Pria tua berbaju putih itu segera berteriak, tetapi dia setia, dan bergerak maju selangkah demi selangkah, tetapi dia berlutut dalam sedetik berpura-pura kuat, dan dijatuhkan oleh telapak tangan dari Ye Chen yang bergegas maju. Kemana harus pergi? Membalik pria tua berpakaian putih itu, Ye Chen menyusut setiap inci dari jalannya, diikuti oleh pemuda berambut perak dan berlutut. King Yaoxing tidak akan membiarkanmu pergi. Pria muda berambut perak itu menatap Ye Chen dengan ngeri. Aku hanya merampok uang, bukan seks, aku akan membuatmu takut. Ye Chen melambaikan tangannya, dan membuat pemuda berambut perak itu linglung. Apa yang terjadi selanjutnya, Ye Chen sangat terampil, tidak peduli apakah itu pemuda berambut perak atau dua lelaki tua berbaju hitam dan putih, mereka semua ditelanjangi, kecuali sepasang celana dalam berbunga-bunga. Melihat pemandangan ini, Zhou Ao tidak bisa menahan batuk kering. Siapa yang mengira bahwa penguasa surga yang agung, Kaisar Chu Agung, dan tubuh suci kuno yang perkasa masih merupakan harta yang hidup, dan mereka terlihat seperti orang bodoh dalam segala hal. Ini benar-benar bukan orang kaya biasa. Ye Chen di sini, menghitung rampasannya, tapi dia terus menghela nafas. King Yaoxing telah mendengarnya sedikit, gumam Zhou Ao, latar belakangnya bahkan lebih dalam daripada keluarga Huang. Ada 3 kuasi sage yang duduk di kota, dan mereka telah membuat masalah di Suantian Starfield selama ribuan tahun. Ketiganya seharusnya menghadiri upacara pernikahan, kata Ye Chen, menyerahkan kartu undangan. Sebenarnya putra Pluto akan menikah. Zhou Ao mengambilnya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Putra Pluto, dari namanya, itu pasti terkait erat dengan Pluto yang akan kita tuju. Ye Chen membentangkan peta langit berbintang, mungkin ada orang yang bereinkarnasi dari bintang kuno yang begitu besar. Tidak terlalu terlambat. Ayo pergi. Ye Chen mengambil peta bintang dan mengambil langkah pertama, Zhou Ao mengikuti. Meski jarak 200.000 mil itu jauh, mengingat kekuatan kaki mereka, itu hanya 1 jam. Saya tidak tahu berapa lama sebelum keduanya berhenti satu demi satu. Di kejauhan, sebuah bintang kuno besar telah muncul di mata, kepalanya tidak lebih kecil dari Wang Guxing, ditutupi oleh nebula di sekitarnya, dan ada jejak misteri di awan, itulah yang disebut Pluto, di bintang berbintang ini. Langit raksasanya juga merupakan raksasa dari Suantian Starfield. Ketika Ye Chen dan Zhou Ao melihatnya, ada pelangi konstan ke segala arah, yang semuanya mengarah ke Pluto. Keberadaan keduanya telah menarik perhatian banyak orang, dan mata mereka semua aneh. Itu bukan salah mereka, itu hanya karena kultivasi Ye Chen dan Zhou Ao terlalu rendah. Anda mengatakan bahwa orang-orang yang datang ke Pluto untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan tidak dalam kelompok 3 atau 4 di alam kekaisaran mereka baik, satu kaisar semu dan yang lainnya dalam roh kosong, sulit untuk tidak menarik perhatian. Ye Chen tampak tidak setuju, dan mengambil langkah pertama. Setelah memasuki Pluto, itu akan menjadi pemandangan kemakmuran lainnya, wilayahnya benar-benar tidak biasa, dan kekuatan spiritualnya sangat melimpah, memelihara makhluk-makhluk di planet purba ini, dan dapat dikatakan bahwa semuanya berkembang. Ye Chen menutup matanya, dan mulai mencubit jarinya untuk menghitung. Zhou Ao tetap diam, menunggu dengan penuh harap, berharap Ye Chen bisa memberinya kejutan. 7 atau 8 detik kemudian,
Ye Chen menghentikan kekuatan gaibnya, matanya masih berkedip, akhirnya tertangkap. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1235, Sekte Hades. Ini adalah Gunung Peri, agung dan agung, ada ribuan puncak yang semuanya tertutup awan dan kabut, samar-samar terlihat bahwa setiap puncak gunung ditutupi dengan sutra merah. Ini adalah satu-satunya raksasa di Pluto, Sekte Pluto. Di bawah Gunung Abadi Pluto, sosok-sosok itu bergerak dan hidup, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh berbagai kekuatan di langit berbintang. Alasan mengapa Sekte Pluto begitu semarak hari ini adalah karena ada peristiwa besar yang membahagiakan. Putra Pluto akan menikah, dan yang dinikahinya adalah peri Zixia dari planet Yunluo. Bintang kuno dengan radius beberapa juta mil semuanya diundang. Ye Chen dan Zhou Ao datang dan berhenti di bawah Gunung Peri. Zhou Ao menatap Gunung Abadi Pluto, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ye Chen, apakah orang yang bereinkarnasi adalah anggota Sekte Pluto? Tidak dikesampingkan bahwa mereka adalah orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan, gumam Ye Chen. Tidak mungkin anak Dewa Pluto. Masuk dan lihatlah. Ye Chen tersenyum, dan segera mengambil langkah. Keduanya datang ke gerbang Pluto Immortal Mountain berdampingan. Kedatangan keduanya membuat para tetua Sekte Hades di depan gerbang gunung tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping, menatap Ye Chen dan Zhou Ao ke atas dan ke bawah. Alasan utamanya adalah basis kultivasi Ye Chen dan Zhou Ao sangat rendah. Yang agak tidak normal. Ada kartu undangan. Tetua Hades Sek berkata dengan ringan, dan nadanya sedikit asin. Pasti ada. Ye Chen dengan sadar mengeluarkan kartu undangan King Yaoxing Shengzi. Apakah kamu dari King Yaoxing? Itu tidak tertulis di undangan. Ini konyol. Penatua dari Sekte Hades mencibir, matanya penuh penghinaan. King Yaoxing yang agung mengirim Kaisar Semu dan Roh Kosong untuk memberi selamat padanya. Apakah ini meremehkan Sekte Hades saya? Jangan berani meremehkan, anakku akan segera tiba, kata Ye Chen segera. Itu hampir sama, ayo masuk. Tetua dari Sekte Hades berkata dengan suara yang dalam, setelah kamu naik, jangan berjalan-jalan, dan jaga tanganmu, jangan memindahkan barang, atau kamu akan terlihat bagus. Dimengerti. Ye Chen menarik undangan itu, dan Zhou Ao menaiki tangga satu demi satu, sampai ke Gunung Abadi Pluto. Di Gunung Abadi Pluto, cahaya peri meluap, anggur harum, dan meja safir dan batu diatur dalam urutan acak, dan orang-orang yang datang untuk memberi hormat juga berkumpul dalam kelompok kecil untuk saling menyapa di tempat ini. Momen. Ketika Ye Chen muncul, dia langsung pergi ke satu sisi, dan Zhou Ao mengikuti dari dekat. Pada suatu saat, mereka berdua berhenti di bawah pohon buah spiritual. Di bawah pohon buah spiritual berdiri seorang pemuda berbaju putih, yang sedang memandangi pohon buah spiritual dengan punggung menghadap mereka, seolah-olah dia sangat ingin tahu tentang spiritual. Pohon buah. Pemuda berpakaian putih ini anggun dan tidak terkendali, tanpa jejak permusuhan dalam dirinya, seperti manusia biasa. Ye Chen tersenyum, dengan perubahan dalam senyumnya, seolah dia tahu reinkarnasi siapa itu. Tapi Zhou Ao tidak, dia masih melihat ke atas dan ke bawah punggung pemuda berpakaian putih itu benar-benar menjadi semakin akrab dengannya. Su merasa ada seseorang di belakangnya, dan pemuda berbaju putih itu berbalik perlahan. Hua Yun. Zhou Ao tercengang sejenak, wajah pemuda berbaju putih, bahkan setelah 100 tahun, masih sangat jelas, bukankah itu Hua Yun, biografi sejati kedua dari keturunan Sekte Zhengyang dan keturunan Guanglong. Zhou Ao memanggil nama yang tidak dikenalnya, yang mengejutkan pemuda berbaju putih itu, orang Taois ini. Memanggilku. Itu dia. Aku memanggilmu. Zhou Ao tersenyum dan membuat reinkarnasi Hua Yun tertegun lagi. Rekan Taois, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Ye Chen tersenyum, dan tidak mengorbankan cahaya peri untuk membuka ingatan di sini, terutama karena terlalu banyak orang di sini, dan itu mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ini, Mo Feng, aku tahu kamu akan datang. Sebelum reinkarnasi Hua Yun selesai berbicara, dia diinterupsi oleh sebuah kalimat. Itu adalah seorang wanita berbaju ungu, dengan penampilan cantik, dikelilingi oleh awan abadi, sangat suci. Yaoxi, kamu juga di sini. Reinkarnasi Hua Yun sedikit tersenyum. Senang. Yaoxi tersenyum manis, meraih tangan Hua Yun dengan murah hati, menariknya dan berjalan pergi untuk melihat upacara akbar. Kudengar Zixia dari Yun Luoxing sangat cantik. Aku berkata. Zhou Ao bergegas maju, tetapi ditahan oleh Ye Chen di belakangnya. Tempat ini bukan tempat untuk membuka segel. Ye Chen tersenyum tipis, setelah upacara pernikahan selesai, paling tepat untuk menemukan tempat pribadi untuk membuka segel. Sekarang setelah dia menemukannya, dia tidak bisa lari jauh. Sejujurnya, aku terkejut. Zhou Ao tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Keluhan dan keluhan di kehidupan sebelumnya sudah berakhir, kita semua dari Dacu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku mengerti. Zhou Ao tersenyum lagi, matanya redup, seolah-olah dia mengingat masa lalu, kamu mungkin tidak tahu bahwa dia adalah orang terakhir yang bertarung denganku untuk mati di tembok kota Southern Chu. Jangan melankolis. Ye Chen menepuk pundak Zhou Ao, ayo pergi, upacara pernikahan akan segera dimulai, kita telah bepergian jauh-jauh, dan kita akan meminta anggur pernikahan dan berbahagia. Bertahun-tahun, Zhou Ao menghela nafas dengan emosi, dan mengikuti. Di depan aula besar Gunung Abadi Pluto, sudah banyak sosok berdiri di kedua sisi tangga, menunggu kedatangan pengantin wanita peri Zixia. Ye Chen dan Zhou Ao datang dan berdiri di sisi kerumunan. Ye Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan aula utama. Di sana berdiri pemuda berambut darah ini, mengenakan pakaian pengantin pria, dengan fisik yang sangat kuat. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya abadi. Matanya tak terbatas dan dalam. Itu satu-satunya hal yang membuat Ye Chen merasa sangat tidak nyaman adalah, ada senyum lucu di sudut mulutnya. Kalau begitu itu mungkin putra Pluto, gumam Zhou Ao. Ini pertarungan dengan Kaisar Hantu dan Putra Dewa. Ye Chen menghela nafas, aku tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih lemah atau lebih kuat. Hei! Ketika keduanya berbicara secara diam-diam, keempat sisi menghela nafas secara diam-diam, ini adalah pertama kalinya, peri Zixia mungkin tidak akan lepas dari nasib buruk, sungguh wanita muda yang menyedihkan. Bukan begitu. Putra Dewa Pluto menikah dengan seseorang dan meninggal, dan itu tidak memakan waktu lebih dari 3 hari. Itu hanya karena latihan yang dilakukan oleh Dewa Putra Pluto terlalu jahat. Gadis Zixia yang mengasihani Yun Luoxing itu. Tidak mungkin, siapa yang membuat sekte Pluto ini terlalu kuat, jika kamu menolak, Yun Luoxing akan dihancurkan besok. Banyak biksu senior menghela nafas, mengorbankan satu orang dapat menjaga keamanan keluarga. Yang kuat dihormati lagi. Zhou Ao mendengarkan dengan tulus, dan mencibir lagi. Jika kamu adalah orang nomor 1 dengan Kaisar Hantu Senzi, aku. Ya. Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum dia selesai berbicara, matanya menyipit, menatap Misti Sutian, aku masih ada reinkarnasi. Dan reinkarnasi, dari Sekte Pluto. Zhou Ao bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak pasti. Lalu tunggu apa lagi, pergi dan lihatlah. Zhou Ao buru-buru menarik Ye Chen. Tidak, sudah ada di sini. Ye Chen memberi isyarat kepada Zhou Ao untuk melihat ke arah Sutian, di mana ada ribuan bunga berserakan, dan sebuah kereta batu giok besar turun dari langit, dan ada seorang wanita berbaju pengantin sedang duduk menyilang berkaki di atas kereta giok, yang bisa digambarkan sebagai tak tertandingi. Pengantin yang sudah menikah, sikapnya membuat semua wanita yang hadir kewalahan. Ini benar-benar seindah peri. Orang-orang dari seluruh dunia memandangi kereta giok satu demi satu, dan mata mereka tertuju pada peri Zixia. Reinkarnasi siapa ini, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ye Chen menatap peri Zixia, mau tidak mau terkejut, lengan bajunya masih berkedut, dan dia sangat yakin bahwa dia juga reinkarnasi dari Da Chu Sun Suner. Dibandingkan dengan Ye Chen, tubuh Zhou Ao gemetar, air mata mengalir di matanya. Suner. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping, melirik peri Zixia, lalu menatap Zhou Ao dengan ragu-ragu, dan bertanya dengan ragu, Suner yang kamu bicarakan adalah Yue Chisun. Ribuan kali, aku tidak akan pernah melupakannya sampai aku mati. Zhou Ao menangis terseduh.